akan coba bahas terkait kolom panjang atau biasa sebut untuk kolom langsing juga. Jadi untuk pendahuluannya, jadi untuk proses analisis dan desainnya ini untuk elemen kolom ini seperti sebelumnya ya, yang tidak memperhitungkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu seperti tekuk, kependekan elastis dan momen sekunder ini tidak dihitung. Lalu kemudian untuk faktor yang mempengaruhi proses desain pada elemen kolom, kolom panjang ini itu nanti kita akan ngecek ini tinggi atau panjang kolom, kemudian ukuran penampang, rasio kelangsingan dan kondisi tumpuan ujung. Karena mungkin teman-teman juga beberapa sudah tahu kalau beda tumpuan nanti akan beda dari perilaku si kolom tersebut. Elemen kolom dengan rasio kelangsingan yang tinggi ini akan memiliki reduksi kekuatan besar dibandingkan nanti kolom yang memiliki rasio kelangsingan yang kecil. Untuk rasio kelangsingan sendiri rumusnya ini ya. Jadi nanti kan diketahui ya untuk panjang kolom dan ada jari-jari girasi. Jadi jari-jari girasi itu didapatkan dari nilai R akar dari I inersia, momen inersia dibagi A luas penampang. Nah, ini kalau misalkan kolomnya apa persegi itu enak misalnya apa sumbu B kali hanya sama itu menghitungnya lebih mudah. Tapi kalau kolomnya persegi panjang, nah itu akan agak berbeda. Cara sumbu X atau sumbu Y ya. Buat sumbu lemahnya pasti akan berpengaruh. Nah, ini untuk penjelasannya tadi ya, untuk penampang persegi dengan lebar B dan tinggi H, maka nilai IX sama dengan B pangkat 3 per 12, ya ini inersia ya, per 12 B pangkat 3, I juga sama, B pangkat 3H per 12. Eh, Bentar, teman-teman, ini saya ada azan.
Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini nanti teman-teman penghitungnya sesuai ini ya, arahnya sebenarnya untuk radius girasi itu. Jadi untuk inersia ini untuk persegi mudah ya, per 12 B pangkat 3 atau kalau yang misalnya mencari sumbu apa inersia arah Y-nya dibalik ini 12 B pangkat 3H. Nah, ini bisa kita simpulkan untuk nilai Rx maupun Ry-nya kalau misalkan sama dimensinya itu bisa nol, kita pakai 0,288 H atau 0,288 B. Tapi kalau teman-teman mendapatkan penampang yang lingkaran dengan memiliki diameter D, maka nilai Ix sama dengan Y-nya dengan ini seperempat D pangkat 4 per 64. Atau kalau ini untuk A-nya ya, kalau saya sendiri memang lebih suka seperempat pi D kuadrat kalau untuk mencari A, untuk mencari luas lingkaran. Karena D-nya kita sudah tahu, tidak perlu membagi, kan bisa eh, pakai R biasanya cari-cari. Kalau saya lebih suka seperempat pi D kuadrat. Nah, untuk nilai Rx maupun Ry-nya menggunakan 0,25 D. Ini secara umum, itu nanti kolom itu akan dibedakan menjadi tiga macam. Jadi yang pertama itu kolom dengan rasio kelangsingan yang cukup tinggi. Nah, ini untuk mengantisipasinya biasanya dibutuhkan pengekang lateral atau kita bisa taruh dinding geser. Jadi, semoga nanti masih ada waktu saya akan mencoba ngerjain dinding geser juga untuk di semester apa di pertemuan akhir ya mungkin. Kemudian kolom dengan rasio kelangsingan menengah. Nah, ini menyebabkan perlunya reduksi dalam perjuangan kekuatannya. Nah, ini kalau yang kolom apa kelas yang menengah ini biasanya tidak memerlukan pengekang lateral. Sedangkan kalau kolom dengan rasio closingan kecil, nah ini reduksi kekuatan tidak memberikan efek yang signifikan dan bisa kita abaikan. Ini untuk panjang efektif kolom. Jadi panjang kolom yang dipergunakan untuk menentukan rasio kelangsingan kolom adalah fungsi dari panjang efektif kolom ya, KLU. Jadi nanti kita cari nilainya. RU ini kan benang bersihnya bisa bisa diketahuan. Untuk K-nya itu yang nanti kita cari di sini panjang efektif. Jadi untuk panjang efektif ini yang pertama ini ya panjang tak tertekan ya faktor utamanya LU-nya ini dan panjang efektif atau K. Nah, ini merupakan rasio antara jarak dua titik dengan momen nol terhadap panjang tak tertekan. Jadi ini ada lambangnya ini ya sigma EI per LC kolom per sigma atau total EI per L-nya balok. Jadi ada contoh untuk perhitungannya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kondisi ini ya, karena di beberapa lokasi memang ada beberapa jenis kolom. Nah, itu yang dianggap yang tak terkekang yaitu yang ini, yang bentang bersihnya ini. Jadi kalau model yang pertama atau yang model flat plate atau plat datar, ini bisa kelihatan mudah. LU-nya ya ini langsung dari eh, apa kepala kolom sampai kaki kolomnya. Sedangkan kalau yang slab datar ya flat slab itu diambilnya di bawahnya ini slabnya ini di pas bentang bersihnya ini. Kemudian kalau misalnya plat dengan kolom kapital ya dengan kepala kolom, nah itu diambilnya setelah kepala kolomnya itu untuk LU-nya. Begitu juga dengan sistem balok plat. Nah, di sini teman-teman mengambil nilai LU-nya yaitu ini bentang bersihnya yang tak terkekang ini. Ini arah X, kalau ini misalnya arah Y, kalau yang arah LUX ya dia ngambilnya dari atas ini, karena dia yang arah X. Jadi eh, nanti harus dicek sumbunya ya arah X atau arah Y-nya. Nah ini untuk apa namanya diagramnya, jadi teman-teman saya berikan contohnya. Jadi nanti ada dua macam yaitu yang tidak bergoyang dan yang bergoyang. Untuk minggu ini saya akan coba jelaskan dulu yang
kolom yang tidak bergoyang. Jadi kalau yang kolom tidak bergoyang itu lebih dominan akibat beban gravitasi. Ini ada nomogramnya. Nah, ini untuk nilai EC ya, modulus elektrisitas betulnya ini sudah sering kita dengar juga 4.700 akar Fc prime. Fc prime-nya ini satuannya MPa. Nah, untuk modulus elektris tulangan baja diambil ES 200.000 MPa. Ada yang pakai 210 juga. Tapi kalau misalnya lebih mudah untuk perhitungan, pakai ini nggak apa-apa, 200.000 MPa. Nah, ini mungkin eh, sering dilihat juga terkait faktor reduksi momen inersia penampang. Ini berdasarkan SNI 2847 ya, yang 2019 pun juga masih menggunakan ini. Kalau misalnya dia kolom elemen tekan ya, kolom itu inersianya itu direduksi hingga sampai sisa 70% I gross. Nah, untuk ini geser, kalau diasumsikan tidak retak itu 0,7 I gross, kalau retak itu 0,35. Sedangkan untuk lentur ya, elemen lentur, kalau itu 0,35, sedangkan untuk flat itu pakai 0,25. Nah, ini teman-teman kalau mendesain itu wajib memasukkan ini di software. Jadi di modifier itu harus dimasukkan untuk faktor reduksi momen inersia. Nah, beberapa memang biasanya malah nggak dimasukkan, jadi nggak ada reduksi, jadi nilainya satu semua. Sedangkan kalau kita melakukan analisis desain itu kita harus memasukkan kondisi-kondisi ini. Ini, ini batas rasio kelangsingan KLU per R ya. Dianggap struktur tekan bergoyang apabila KLU per R-nya itu lebih kecil sama dengan 22. Sedangkan kalau struktur elemen tekan tak bergoyang itu apabila nilai KLU per R-nya ini lebih kecil sama dengan 34 min 12 dikalikan M1 per M2 lebih kecil sama dengan 40 sama 40. Di mana M1 dan M2 ini adalah momen ujung terfaktor pada kolom dengan nilai M2 itu yang lebih besar. Di sini dijelaskan apabila rasio M1 dan M1 per M2 itu bernilai positif, maka terjadi gelenggungan tunggal atau kurvaturnya tunggal. Tapi jika bernilainya negatif, nah itu berarti gelenggungannya ganda. Nih, seperti ini. Jadi kalau gelenggungan tunggal itu dia kan satu arah saja. Tunggal. Jadi dia momennya positif sama positif. Nah, sedangkan kalau gelembungan ganda itu seperti ini. Jadi ini di satu sisi momennya positif, di satu sisi momennya negatif. Ini dia double curvature, dua gelembungan. Nah ini kan hanya satu. Jadi apabila ternyata faktor kelangsungan penampang harus diperhitungkan dalam proses desain, maka untuk perencanaan elemen struktur tekan harus didasarkan pada gaya dalam dan momenter faktor hasil analisis Ordo 2. Nah, di sini kita kalau sudah masuk notis Ordo 2 itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Di ini untuk ini ya pengetahuan juga ya. Di kita harus cek untuk non-linearitas bahan, kemudian kelengkungan elemen struktur tekan, adanya goyangan lateral tadi, kemudian durasi beban, kemudian kita cek terkait susut dan perangkaknya, dan juga ini SSI ini ya, ini, interaksi dengan fondasi. Ini kita harus cek ini semua kalau masuk Unisys Ordo 2. Nah, ini terkait momen total, nah, itu termasuk alasan kedua pada elemen struktur tekan. Kalau penopang atau satu lain tidak boleh melebihi 1,4 kali momen yang dihasilkan dari analisis ordo pertama di hubungan ada. Jadi selain menggunakan analisis ordo kedua, diperkenakan pula melakukan analisis dan menggunakan metode pembesaran momen. Jadi ini mungkin nanti yang akan kita pakai ya untuk analisis manual ini dengan metode pembesaran momen. Jadi kalau
anak teman-teman bisa analisisnya menggunakan software bantu, mungkin bisa pakai analisis roda dua tadi. Tapi kalau tidak, kita akan coba menghitung menggunakan analisis pembesaran momen. Untuk metode pembesaran momen, ini yang pertama terkait portal tak bergoyang dulu. Di langkah awal dalam proses desain kolom panjang itu menentukan apakah portal analisis termasuk jenis portal bergoyang atau tidak. Elemen struktur kolom pada satu portal dapat dikategorikan tak bergoyang apabila ini pertambahan momen ujung kolom hasil analisis order kedua tidak lebih dari 5% hasil analisis order pertama. Kemudian kita cek juga persamaan Negi, ini sigma PU kalikan delta 0 per VUS kalikan LC lebih kecil sama dengan 0,05. Di mana ini dengan nilai sigma PU dan VUS itu adalah beban vertikal total dan gaya geser lantai total pada tingkat yang ditinjau. Sedangkan untuk delta nol ini adalah simpangan relatif antar tingkat order pertama pada tingkat yang ditinjau akibat adanya gaya PU ini, geser ini. LC ini adalah panjang elemen struktur kolom yang diukur dari as ke as ya, titik kumpul pada portal. Jadi ini bukan LU, bukan bentang bersihnya, jadi as ke asnya. Ini kolom akan mengalami simpangan lateral yang nanti yang akan menimbulkan adanya momen sekunder. Apabila momen sekunder ditambahkan pada momen lentur yang bekerja pada kolom, maka nilai momen yang timbul M total itu adalah ini MA plus M aksen. Untuk metode pendekatan ini tadi ya untuk memperkirakan besarnya momen total M adalah dengan mengalihkan nilai MA dengan satu faktor yang disebut faktor pembesaran momen ini simpelnya nih. Ini yang sama dengan atau lebih besar daripada satu. Momen MA sendiri ini diperoleh dari hasil analisis secara elastis. Ini analisis biasa ya, dengan menggunakan beban-beban terfaktor yang bekerja pada kolom. Dan MA ini sendiri merupakan momen maksimum yang bekerja pada kolom, baik pada ujung maupun pada tengah bentang apabila ada beban yang bekerja dalam alat transversal. Nilai MA ini didapatkan dari eh, kombinasi-kombinasi ya. Jadi ini yang masih analisisnya yang secara elastis. Jadi teman-teman juga sudah bisa menghitungnya ya, untuk kolom yang elastis ini. Nah, kita masuk ke prosedur untuk pembesaran momen. Ini metodenya. Di yang pertama itu tentukan bahwa kolom yang dianalisis termasuk bagian dari portal tak bergoyang. Dan kita tentukan juga untuk panjang kolom yang tak terkekangnya. Lalu kita cek juga nilai K-nya. Nanti untuk menentukan nilai K nanti saya ada slide sendiri. Nanti saya share juga. Nah, lalu kita hitung kekakuan kolom dan menggunakan persamaan ini. Ini EI sama dengan 0,2 kalikan EJ kalikan I gross plus ES kalikan ISE per 1 plus beta DNS. Ini suwe ya, tidak bergoyang. Atau nilai EI sama dengan 0,4 EJIG per 1 plus beta DNS. Nah, EC ini tadi 4.700 akar FC prime, ES 200.000, IG itu momen inersia bruto penampang terhadap sumbu yang ditinjau, jadi inersia gross. Lalu kemudian ISE itu momen inersia tulangan baja. Kemudian beta DNS itu beban tetap aksial terfaktor maksimum ya, 1,2 D-nya dibagi dengan beban aksial terfaktor maksimum. Yang ini sudah melibatkan beban hidup di 1,2 D per 1,2 D plus 1,6 L untuk kombinasinya. Dan kita cek besarnya beban tekuk Euler ya. PC-nya ini Pi kuadrat kalikan EI per KLU kuadrat. Nah, nilai EI, K dan LU ini diperoleh pada langkah sebelumnya di 12. Lalu hitung nilai CM, ini untuk menghitung faktor perbesaran momennya. Di nilai CM sama dengan 0,6 plus 0,4 M1 per M2.
itu lebih besar sama dengan 0,4. Ini tadi ya sudah sempat saya singgung kalau misalnya positif itu kelengkungan tunggal, kalau nilainya negatif itu mati dia kelengkungan ganda. Untuk kolom yang mengikut beban transversal di antara kedua tumpuannya, maka nilai CM harus diambil dengan nilai sama dengan 1. Nah, ini eh, faktor pembesaran momennya, nilainya faktor NS ini ya, pembesaran NS, CM per 1 min PU per 0,75 PC. Ini lebih besar daripada 10. Dengan PU adalah beban asal terfaktor yang bekerja, dan PC serta CM ini yang dihitung di langkah sebelumnya. Tab-tabnya sudah ada. Kemudian lakukan desain kolom dengan beban asal terfaktor PU serta momen MC yang besarnya ini. Di MC sama dengan ini adalah NS kalikan M2, di mana M2 adalah yang tadi momen yang paling besar. Kemudian kita cek nilai momen ujian terfaktor maksimum M2 harus diambil tidak kurang daripada ini. M2 minimalnya itu harus lebih besar sama dengan PU kali 15 plus 0,03 H. Gue kira itu Ya, bukan yang di dalam kop berarti. Yang di dalam kop kan yang kotakin. ya. Iya. Bukan itu yang ngerjain yang kotakin ya. Oke. Nah, nilai 15 dan H ini satuannya milimeter. Oke, nanti satuannya jangan sampai salah juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ini sebelum masuk ke contoh nanti saya cek di contoh. Bentar. Oke, di sini diketahui ya penampang seperti ini ya. Eh, ada 4D29 tulangannya dengan tingginya ini 65 tambah 420 tambah 65 lebarnya 350. Ketahui PD-nya beban mati 600 kN, P axial life-nya 480 kN. Kemudian momen lenturnya 150 kN meter, apa life-nya 125 kilonewton meter. Jadi kolom tersebut merupakan bagian dari struktur portal tak bergoyang dan mengikuti kelengkungan tunggal terhadap tumbuhnya. Ini diketahui panjang tak tertekan dari kolom adalah 5,75 meter dan asumsikan momen pada kedua ujung kolom adalah sama besar. Jadi kolomnya di ujung atas bawahnya sama besar. Kita analisis apakah mampu si kolom ini dengan ketahui mutu betonnya 27,5, FY-nya 400 MPa. Awal kita cek ya, sama ya, PU tadi ya 1,2 PD plus 1,6 PL. Temu 1488 KN. Kemudian nilai MU-nya 380 kilonewton. Sama ini rumusnya 1,2 MD kali tambah 1,6 ml. Kemudian kita cek ini hasil restasnya ya 380 dibagi 1488 dapatkan nilai 255,37 mm. Kemudian kita cek periksa apakah kolom termasuk dalam kategori kolom panjang. Nah, karena kolom merupakan bagian dari rangka portal tak bergoyang, maka kita bisa asumsikan nilai K-nya sama dengan 1. Karena tidak bergoyang. Kemudian kita cek nilai R-nya 0,3 H dan didapatkan nilai R-nya 165 mm. LU-nya 5750 ya milimeter. Kita cek KLU per R-nya dapatkan nilai 34,85.
Nah, untuk kolom tak bergoyang, maka pengaruh kelangsingan penampang bisa diabaikan jika syaratnya tadi KLU per R lebih kecil dari 34 min 12 M1 per M2. Jadi dengan anggapan momen kedua ujung sama besar dan M1 dan M2 bernilai positif tunggal, maka ini kita bisa cek nilainya di sini. Nah, dapatkan nilainya ini 22, sedangkan KLU per R-nya tadi dapatnya 34,85. Nanti nilainya lebih besar sehingga nanti kita harus cek efek kelangsingan harus diperhitungkan. Oke, step berikutnya kita hitung nilai EC ya. Hitung EI kan EC kita hitung dulu. EC ini nanti teman-teman seperti di apa mutu beton. Nah, ini tiap mutu beton nanti nilainya pasti beda-beda nilai modularitas betonnya. Kemudian didapatkan 24.640 MPa, ES-nya 200.000 MPa. Kemudian cek inersianya ya, 1/12 B kali H pangkat 3. Ini 4 juta sekian ya, milimeter pangkat 4. Kemudian kita cek nilai AS tulangannya, luasan tulangannya ya, 2640. Kemudian nilai SE-nya ini, 2 kalikan ini, hitung inersia untuk apa baja, tulangan baja. Dapatkan nilainya 232 juta milimeter pangkat 4. Kemudian kita cek beta DNS-nya ya. Tadi kita sudah menghitung juga untuk beta DNS-nya. Di, didapatkan nilai 0,484. Kita bisa masukkan nilai EI-nya ini. Dapatkan nilai ini 47,495 kali 10 pangkat 12 Newton milimeter. Ini. Jadi teman-teman eh, bantu juga ya untuk cek perhitungannya ya. Kemarin ada Mbak siapa yang bantu juga untuk ngecek ada yang salah di perhitungannya. Kemudian ini cek apa hitung untuk P ulernya ya. P kuadrat II dibagi KLU kuadrat. Dapatkan nilai 14.178 kilonewton. CM 0,6 plus 0,4 M1 per M2. Nah, ini dapatkan nilainya 1. Jadi dia bisa dipakai dengan CM yang lebih besar sama dengan 4. Maka kita hitung data NS-nya ya, faktor pembesaran momennya didapatkan nilainya, tadi dimasukkan semua, didapatkan 1,1627 dan dia lebih besar dari 1. Nah, dari sini bisa kita masukkan nilai MC-nya, itu sama dengan delta MS ini, eh, kalikan MN, dan beban tekan aksialnya PN ya. Untuk PN-nya diasumsikan di sini Pi-nya 0,65 atau reduksinya. Nah, bisa didapatkan nilai PN-nya 2.200 ini, ME-nya 5.584. Maka MC-nya ini 1,1627 dikali 584 didapatkan nilai MC-nya 679,74 kilo Newton meter. Nah, maka untuk besar eksentitas rencananya, ini nilai eksentitasnya dibulatkan kurang lebih 300 mm. Di 679,74 dibagi 2289 ini. Nah, ini untuk momen dan SLS rencananya bisa kita dapatkan. Oke, ini karena nilai esensitasnya lebih kecil dari 2/3D, maka bisa diasumsikan terjadi keruntuhan tekan. Ini kalau misalnya esensitasnya kecil, maka di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka si kolom ini akan mengalami keruntuhan tekan. Maka kita bisa tentukan ya kuat tekan nominal penampang dengan nilai esensitas 300 tadi
dengan rumus ini yang sebelumnya ya PN1 sama dengan 81,255 A plus ini 994,29 min 2.640 fs. Nah, ini ambil jumlah momen terhadap nilai AS. Ini sama ini persamaan ini sebenarnya sama seperti pertemuan sebelumnya yang menghitung PN1 sama PN2. Ini bisa dilihat lagi untuk step-stepnya. Ini diselesaikan pertemuan satu dan persamaan dua diperoleh nilai A-nya ini ya 267,5375 PN-nya sekian. Nah, maka nilai PN yang diperoleh ini lebih besar daripada beban asal tekan yang bekerja yaitu 2289. Jadi bisa kita asumsikan penampang ini mencukupi untuk mengalami tekan itu ya. Karena kita cek tadi kemungkinan karena esensitas 300 maka kebutuhannya tekan kita cek nilai PN-nya. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat maka untuk kapasitas tekannya nilainya ketahui 2326 lebih besar dari 2289. Jadi penampangnya ini mencukupi. Yang kita asumsi ya kita cek nilai P-nya. Ini A-nya tadi 267, C-nya 314, untuk CT-nya 485 mm. Kemudian kita cek nilai epsilon T-nya. Nah, karena nilainya ini lebih kecil dari 0,02 dari apa eh, regangan leleh. Nah, maka kita sudah benar kita pakai nilai fatal reduce-nya adalah 0,65. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nanti bisa dilihat dulu. Kemarin untuk UTS-nya ini belum saya cek semua. Ada kesulitan enggak? Sebenarnya kalau melihat UTS-nya itu sebenarnya lebih mudah daripada tugas ya. Teman-teman tugasnya aman, harusnya untuk UTS-nya aman sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang belum submit, mungkin nanti bisa segera submit ya untuk tugasnya. Ini UTS-nya nanti saya dapat selesaikan eh, dalam minggu ini untuk koreksinya. Harus ada yang beberapa nilai yang harus di-adjust. Sampai sini Mas, ada pertanyaan nggak teman-teman terkait kolom yang langsing yang panjang ini? Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan Mas. Pak tadi yang nyari ISE tadi itu untuk luas tulangannya untuk berarti dihitung berdasarkan jumlah total tulangan ya Pak ya? Iya iya benar Mas. Di total ulangannya hitung semua. Oke Pak, baik Pak. Ya ini kalau kemarin teman-teman yang tugasnya sudah dapat eh, kolom yang 3 layer mungkin di UTS lebih mudah ya karena sudah bisa menghitung kalau tulangannya merata semua seperti itu. Semoga saja hasilnya baik untuk UTS-nya. Ini baik kalau misal belum ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini bisa saya akhiri. Selamat malam, ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Jadi banyak Pak.